Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast perdana tim Jacaranda UGM kolaborasi bersama Pertabi, Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia. Senang sekali saya mewakili rekan-rekan tim Jacaranda UGM akan memandu obrolan seru kita pada sore hari ini. Di sini kita akan mengupas tuntas satu tema yang sangat menarik dan hangat diperbincangkan baik di dunia industri global maupun nasional, yaitu Sustainable Future, Sinergi Generasi Muda, ESG Industri, dan elektrifikasi tambang dalam menekan emisi menuju lingkungan hijau bertenaga bersih. Nah teman-teman, tentunya kita tahu bahwa alat berat merupakan tulang punggung pembangunan dan industri. Tetapi di sisi lain, alat berat juga masih menghasilkan emisi gas buang yang menjadi tantangan besar dalam upaya penekanan perubahan iklim. Nah maka dari itu, topik kita pada hari ini merupakan hal yang sangat relevan untuk dibahas bersama. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang lebih mendalam, perkenalkan nama saya Winnet Permata Ginting yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Di sebelah saya juga sudah terdapat narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Deputy Director of Research and Public Regulation Pertabi yang telah berkiprah selama bertahun-tahun di industri alat berat dan pertambangan serta terlibat langsung dalam pengembangan dan implementasi kendaraan listrik untuk operasional tambang di Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Insinyur Sahala Sigalingging. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang Mbak Winnet, saya panggil Mbak Winnet ya? Iya boleh Pak. Alhamdulillah sehat. Ya beginilah kalau ditambang, hitam semua kita. Yeah. Baik Pak, suatu kehormatan besar bagi kami untuk bisa memperoleh ilmu, menyerap ilmu langsung dari ahlinya Pak. Nah sebagai permulaan, mungkin banyak dari teman-teman dari kalangan mahasiswa ataupun masyarakat umum yang belum tahu nih Pak tentang Pertabi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Pertabi itu apa dan apa peran strategis dari asosiasi ini di industri alat berat dan pertambangan di Indonesia. Oke. Pertabi, kami anggota Pertabi, di mana Pertabi itu sendiri dia kan akronim dari Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat. Kami mengklaim diri sebagai tenaga ahli alat berat. Sebenarnya kami itu adalah praktisi maintenance alat berat, termasuk di dalamnya cycle dari alat berat itu sendiri. Ya, jadi mayoritas dari kami adalah yang melakukan maintenance alat berat, yang menyediakan spare part alat berat, ya bahkan ada juga yang menjual alat berat. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalau alat berat itu mau dijual, berarti harus paham dulu tentang unitnya. Betul. Nah, organisasi ini adalah organisasi yang berbasis perorangan, jadi tidak berbasis perusahaan. Jadi di dalamnya bisa jadi kami bekerja di perusahaan yang saling berkompetisi. Namun kami di dalam organisasi ini karena sifatnya perorangan, jadinya kami berkawan semua. Jadi kami sharing atas perkembangan terbaru yang bisa kita share. Kita saling tukar ilmu, saling tukar pengalaman. Jadi di dalamnya lah networking itu terbentuk, plus dengan sendirinya kita bisa mengantisipasi apa yang mungkin tidak berjalan dengan baik di tempat lain, jadinya kita bisa hindari. Dari sisi yang lain, kami juga menyediakan diri sebagai tempat untuk ditanya tentang alat berat. Oh, baik. Jadi termasuk di dalamnya kalau ada implementasi tentang kebijakan tertentu, sebagai asosiasi bekerja sama dengan asosiasi yang lain, baik itu asosiasi profesi ataupun asosiasi penyedia unit, maka kami beberapa kali Pertabi diundang untuk semacam forum group discussion termasuk dengan pemangku kebijakan. Seperti itu Mbak Winnet. Oke, luar biasa sekali Pak perannya. Iya. Nah, kalau kita bicara soal kondisi real di lapangan sehari-hari Pak, di sektor pertambangan atau konstruksi skala besar di Indonesia saat ini, seberapa besar atau seberapa mutlak sih dominasi mesin diesel konvensional? Apakah saat ini tuh kita benar-benar masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil ini Pak? Tentang alat berat yang dipakai di usaha diesel atau bensin ya? Iya. Oke. Kalau kita bicara alat berat, saya skopkan di dunia pertambangan ya. Saat ini di lapangan bisa dibilang hampir 95% itu berbasis pada diesel. Simple, karena torsinya besar. Nah, jadi sangat sedikit sekali unit yang menggunakan unit EV dalam segala macam bentuknya. Misalnya nih di tambang kita umum di Indonesia, tambang kan tambang batu bara, ya kan, yang paling banyak. Nah itu bisa dibilang hampir 100% itu menggunakan kendaraan berbasis pembakaran dalam atau diesel.
Bensin ada, tapi hanya sedikit sekali. Simple, karena kalau bensin berarti site itu harus memaintain penyediaan bensin sendiri. Apakah EV tidak ada? Ada, tapi kecil sekali. Misal forklift listrik. Nah, jadi dalam hal unit yang dipakai di mining ya hampir semuanya itu saat ini adalah mesin pembakaran dalam. Iya. Baik, seperti itu. Berarti masih sangat mendominasi ya Pak? Masih sangat mendominasi untuk saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan. Oke. Iya. Baik Pak, sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman nih untuk berinteraksi langsung dengan atmosfer tambang aktif, mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih rasanya polusi dari alat-alat bermesin diesel tersebut, terutama pengaruhnya terhadap para pekerja ataupun kualitas udara di sekitar tambang tersebut Pak? Nah, memang kita semua menyadari suka tidak suka kalau kita menggunakan pembakaran dalam pastikan ada jelaga sisa pembakaran. Betul. Itu kalau kita bicara baru dari sisi unit. Belum lagi kalau kita di tambang, debu halus tambang itu betul-betul tidak kelihatan dan itu banyak sekali. Dan dari sisi HSE, tambang itu betul-betul sangat ketat untuk HSE. Jadi bahkan traffic pun akan lebih ketat di tambang daripada kita di tempat lain. Ya, jadi yang dilakukan oleh HSE seringkali mereka memberikan kita semacam natura untuk kesehatan, pembagian susu dan lain sebagainya, semata-mata untuk jaga kondisi. Nah, jadi kalau ditanya impactnya seperti apa, betul-betul ya namanya kita bekerja di udara terbuka seperti itu. Ya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun belum terasa, tapi setelah sekian tahun baru mungkin akan kerasa dari sisi personal ya. Tapi memang kondisi yang dihadapi adalah seperti itu. Di luar kondisi harsh dari lingkungan, di luar lingkungan. Maksud saya harsh lingkungan itu tidak semata-mata hanya dari pembakaran mesin saja, debu dan lain sebagainya. Itu akan sedikit kontradiktif. Kita tidak mau ada debu, tapi kalau ada hujan kami nggak bisa nambang. Jadi kita berharap nggak ada hujan, tapi tetap debunya akan muncul terus seperti itu. Baik, jadi sepertinya memang bukan hanya ke lingkungan, tapi untuk saat ini masih berdampak kepada para pekerja Pak. Itu pasti ada dampaknya. Betul. Cuman itu kita di sisi yang lain kita akan minimalisir. Iya. Baik Pak. Nah kalau kita geser ke skala industri nasional Pak, sebenarnya seberapa besar kontribusi sektor energi pertambangan dan alat berat ini terhadap jejak karbon atau emisi karbon di total Indonesia Pak? Kalau saya ditanya begitu, ini sesuatu yang betul-betul apa ya? Kalau ditanya emisinya seberapa besar ya, saya berikan ilustrasi saja ya Mbak Winet ya. Di Indonesia itu produksi batu bara tahun lalu itu di kisaran angka 700.000 ton. 700 juta ton. 700 juta ton. Nanti teman-teman bisa cek ya. Tahun ini mungkin akan turun ke 600 sekian juta ton. 600 juta. Untuk 600 juta ton tadi, kalau kita menggunakan stripping ratio 1:5, artinya kita akan punya 600 kali 5 3.000 juta OB. 600 juta, misalnya saya ambil 600 juta kali 5 berarti 3.000 juta OB. OB itu overburden. Berarti 3.000 juta ya. Oke, 3.000 juta. Bagi saja 3.000 juta OB itu dibagi 5. Berarti dapat berapa itu? Balik lagi ke tadi, 600 juta lagi kan. Nah, jadi 600 juta itu kita akan mendapatkan berapa banyak fleet yang beroperasi di lapangan. Satu fleet secara konsisten dia menghabiskan sekitar 12.000 sampai dengan 15.000 liter fuel atau solar per hari. Tinggal dikalikan saja. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak emisi yang terbakar dari pertambangan ini. Kalau kita hanya lihat dari emisinya. Tapi lihat sisi positifnya. Ada energi yang dibentuk dari batu bara terhadap penerangan dan lain sebagainya. Hanya saja kalau balik ke pertanyaan Mbak Winet, seberapa dalam dampak emisi, itulah dalamnya dari emisi. Jadi berapa banyak jutaan liter fuel yang harus kita bakar setiap hari untuk menggerakkan semua unit diesel di pertambangan. Terjawab ya? Ya, terjawab Pak. Memang banyak sekali. Di luar
dari sisi keriuhan kita memanage dari fuel itu sendiri. Saya menggunakan kata fuel karena memang kita biasa pakai fuel instead of using solar ya. Oke Pak, sebenarnya gambarannya jelas banget sih, ilustrasi yang memberikan gambaran yang bisa dibilang memberikan penjelasan. Sebenarnya kondisinya cukup mengkhawatirkan ya, bisa dibilang berarti saat ini. Kondisinya betul-betul saya berusaha memberikan sisi yang berimbang ya. Betul, dari sisi kita membakar fuel itu memang banyak fuel yang terbakar, emisinya tinggi, tapi di sisi lain batu bara itu memberikan pendapatan bagi bangsa. Di sisi lain dia juga menjadi bahan bakar untuk banyak industri, termasuk industri elektrik. PLN juga menggunakan batu bara. Tapi memang iya, emisinya tinggi sekali. Betul. Baik Pak, kalau dari sisi pemerintah sendiri, dari pemerintah apakah sudah memiliki regulasi yang cukup ketat untuk membatasi emisi dari alat berat tersebut Pak? Bagaimana perkembangan standar emisi alat berat di Indonesia sekarang? Sejauh yang saya tahu, iya betul, pemerintah sudah menerapkan standarisasi Euro. Oh iya, benar-benar. Betul kan? Nah, Euro 4 saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah, termasuk kepada unit-unit yang beroperasi di tambang. Namun demikian, yang perlu kita ingat, kalau kita menggunakan standarisasi Euro 4, unit yang kita pakai pasti akan ada plus dan minusnya. Plusnya dia emisinya akan berkurang, iya. Tapi di sisi lain itu akan menciptakan beberapa kondisi yang mungkin berlawanan dengan operasional alat berat itu sendiri. Plus yang harus diingat, Euro 4 baru berlaku beberapa tahun ke belakang. Artinya untuk unit di tambang yang rata-rata berumur 10 bahkan bisa sampai 12 tahun, maka masih akan ada banyak unit tambang yang belum menerapkan Euro 4. Seperti itu. Jadi memang ini seperti semuanya akan serba bertahap dia. Jadi tidak bisa langsung seketika semuanya kita ganti, nggak bisa juga seperti itu. Ya, baik. Mungkin selain dari segi regulasi nih Pak, sepertinya di dunia sekarang itu sudah ada alternatif seperti electric vehicle tadi itu. Nah, kita tahu beberapa brand global seperti XMCG atau Zoomlion maupun SDLG sudah mulai memperkenalkan varian alat berat listrik mereka di Indonesia. Nah, dari perspektif Pertabi sendiri Pak, bagaimana organisasi yang menaungi para tenaga ahli alat berat ini seberapa siap ekosistemnya untuk menyambut kehadiran alat berat yang berbasis elektrik tadi? Oke, ada pertanyaannya mudah itu Mbak, tapi jawabnya yang kompleks. Jadi kalau kita bicara alat berat dipakai di tambang, ya itu mulai dari alat berat kecil, genset kecil, kita nyebutnya sebagai support. Genset hanya 5 kVA, yang betul-betul hanya segini, sampai eksavator yang mungkin lebih gede dari ruangan ini. Ya, jadi ada genset, kompresor, water pump, kemudian ada mesin las, ada LV, light vehicle, mobil kayak yang kita pakai sehari-hari, tapi untuk keperluan tambang, ada dozer, grader, drill, excavator, dump truck, apalagi banyak sekali. Banyak banget ya Pak. Banyak banget. Nah, sedangkan unit-unit ini semua saat ini sudah beroperasi dan terbiasa digunakan di maintain selama puluhan tahun dalam bentuk unit diesel. Sekarang datanglah EV. Brand-brand yang Mbak Winet tadi sebutkan, ya mereka membawa EV. Tetapi EV untuk aplikasi yang seperti apa? Nah, maka kita harus lihat dulu EV itu harus barang yang sekarang sudah ada di market itu akan dilihat dulu applicable atau tidak. Jadi misalnya datanglah dump truck 6x4 misalnya. 6x4 korelatif dengan 40 ton GCW dengan muatan 28 ton. Sorry bahasa saya teknis ya. Ya. Kemudian ada EV 6x4 datang. Nah, kalau kita lihat secara brosur 6x4 dengan 6x4 pair to pair bisa dong. Tapi apakah secara praktikal nanti di lapangan bisa? Belum tentu. Karena bisa jadi speknya beda. Muatannya beda. Maka pertama yang kita lihat adalah unitnya applicable atau tidak. Itu baru satu tahap pertama. Tahap kedua, untuk menjalankan EV, kita harus melihat juga selain dia applicable dipakai, infrastruktur yang mau kita pakai untuk menjalankan EV ini nanti sudah siap atau belum. Kalau kita diesel, berarti kan kita harus menyediakan fuel tank on site. Ya, kan mining biasanya remote tuh, jauh dari mana, nggak ada SPBU di sana. Ya kan? Jadi artinya kami itu harus maintain
fuel tank yang besarnya bisa sampai 3 juta liter untuk menjaga operasional site selama hanya 3 hari. Wow, Ya, 3 juta untuk 3 hari. Untuk site yang gede-gede bahkan bisa lebih dari 3 juta. Bisa kebayang itu kan. Iya. Nah, di saat yang sama kalau dump truck ini tadi masuk, berarti kita harus menyediakan listrik yang cukup. Jadi kalau kita di rumah, kita biasa pakai 2200 watt misalnya. Maka kalau di site untuk menggerakkan charger, kita butuh 300.000 watt. Minimal. Belum kalau kita pakai swap station yang sampai 720.000 watt. Artinya setelah unitnya tadi applied, yang kedua infrastrukturnya sudah siap atau belum? Oke. Itu baru 2. Yang ketiga, kalau itu semua bisa, nanti kita harus hitung lagi tuh total cost-nya bagaimana. Unit EV secara natural cost-nya lebih mahal daripada diesel saat ini. Kalau kita bicara podcast ini lagi 2 tahun dari sekarang atau setahun dari sekarang mungkin berubah tuh, karena harga akan turun. Nah, secara total cost untuk produksi yang sama akan dilihat fleet-nya ini total cost-nya berapa, masuk atau tidak. Kemudian dibandingkan lagi selama over some period of time, misalnya 5 tahun, 6 tahun, total cost-nya berapa, itu memberikan secara total cost antara EV dengan diesel tadi bagaimana profilnya. Kalau ternyata lebih mahal buat apa? Nah, jadi udah applicability, yang kedua infrastruktur, yang ketiga total cost. Antara infrastruktur dengan total cost pasti bisa di switch itu, mau dihitung yang mana dulu itu bisa. Nah, terakhir kesiapan dari resource-nya, terutama maintenance. Yang biasa ngurusin diesel, sekarang harus ngurusin EV. Oh iya. Ya, mekanikalnya fine sama, tetapi yang high voltage, unit-unit EV saat ini walaupun DC, high voltage mereka itu 600 watt. Bahkan beberapa unit itu bisa 800 watt. Bisa kita bayangkan kalau mekanik tidak dibekali pengetahuan yang cukup, dia megang saja. Sudah bisa lewat dia itu, ya. Jadi kalau tadi Mbak Winet menanyakan applicability-nya bagaimana, applicability bisa jadi applicability, tapi tetap harus dilihat one by one. Nah, di asosiasi ini kami bertukar pikiran tentang hal ini. Jadi tidak bisa hanya semata-mata udah deh pakai ini saja. No, kita bicara bisnis pasti pertama yang dilihat profit. Jadi kita harus hitung dulu semuanya, bisa atau tidak, applicable atau tidak. Kalau memang sudah ada keputusan go, seberapa ready resource kita untuk mengoperate ini, ya. Jadi memang pendekatannya harus holistik, totally holistik, seperti itu. Kalau semua tadi dirasa oke, apakah langsung roll on semuanya? Belum juga. Kalau saya pribadi, biasanya kami lakukan semacam POC, proof of concept, jadi pembuktian konsep dulu, sampling. Ya kan, misalnya kita jalankan dulu 2 atau 3 unit atau bahkan satu fleet 5 unit. Setelah some period of time dia terbukti reliable, baru kita roll out kan scale up pelan-pelan. Jadi misalnya unitnya ada 60, jangan kita ganti 60 dulu semuanya. Bisa chaos itu kalau gagal. Jadi kita jalankan dulu 5, terbukti tambah lagi dengan memperhitungkan faktor-faktor yang tadi. Seperti itu. Gitu sih. Oh, baik Pak. Jadi sebenarnya bisa applicable, tapi untuk saat ini masih sangat susah ya Pak? Bisa applicable, bahkan saat ini pun bisa applicable sepanjang semua syarat tadi terpenuhi. Nah, untuk syarat-syarat tersebut Pak, dari Pertabi sendiri apakah memiliki semacam roadmap begitu Pak, roadmap elektrifikasi alat berat yang realistis dan mungkin bisa diaplikasikan secara jangka panjang untuk kedepannya Pak? Kami mendasarkan pada apa yang sudah dialami teman-teman atau sebagian dari kami. Kami kan bisa cerita sama persis seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau roadmap kita lihat dulu nih. Kalau kita ditanya punya atau tidak, kita punya secara konsep, ya kan. Aplikasi mana yang bisa sekarang mau kita EV-kan, ya kan. Kenapa kita EV-kan? Driver utamanya adalah cost. Harga fuel dari yang sebelumnya mungkin, kalau kita di Pertamina mungkin Dex itu kan harganya dulu kan 12 ribuan. Tapi kan masih ada solar biosolar yang harganya 6.800. Kalau kita di mining, kita tidak bisa menggunakan 6.800 saat itu. Solar industri saat itu harganya di kisaran 12.000 14.000 per liter.
Begitu kemarin terjadi perang di Iran Amerika di Hormuz, harga fuel mendadak naik menjadi hampir 30.000. Yeah. Artinya dengan komposisi cost fuel yang 25-35% dari total cost operasional tambang, kan besar sekali itu kan. Maka mendadak semua merasa potensial profitnya hilang. Di saat itulah EV dilirik sebagai alternatif, gitu. Nah, jadi berdasarkan hal itulah maka kita harus lihat-lihat lagi alternatif ini EV mana yang bisa applicable untuk mining. Dan itu tidak bisa juga langsung kita pakai semuanya. Kita bisa bayangkan kalau satu site yang operasionalnya bertumpu pada unit yang baru, kemudian ternyata unit itu tidak reliable, bisa selesai itu operasionalnya. Karena di mining lokasinya remote, 24/7 operasional, 24/7, artinya siang malam beroperasi. Dalam setahun 365 hari, liburnya cuma 2 hari saja. Sisanya tanggalnya hitam semua itu Mbak, siang malam. Kemudian support harus selalu ready. Jadi kompleks sekali memang. Jadi semuanya harus disiapkan dulu. Seperti itu. Oke Pak. Baik Pak. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang electric vehicle seperti ini kan sebenarnya lagi marak-maraknya Pak. Nah bahkan di kalangan mahasiswa pun kayak universitas-universitas di Indonesia itu sudah mulai memiliki komunitas yang tujuannya itu adalah kayak mengembangkan electric vehicle itu sendiri. Contohnya kami dari tim Biacaranda yang terus melakukan riset dan mengikutkan karya-karya kami di berbagai perlombaan begitu Pak. Nah dari kacamata Pertabi sendiri Pak, seberapa penting sih peran mahasiswa atau peran anak muda nih untuk mempercepat proses transisi energi di industri baik skala nasional maupun internasional? Kalau ternyata sekarang di SVUGM sudah touching ke arah itu sudah sangat pas sekali. Kenapa? Ini kan 2026 kita bicara ya. Iya, Pak. Paling tidak kawan-kawan di sini yang saat ini berkiprah di sini 2, 3, 4 tahun lagi kan sudah lulus. Artinya 5-10 tahun lagi kalianlah yang memegang beberapa hal yang saat ini ada di industri. Nah, di titik itu siapa yang sudah duluan paham, sudah duluan mengetahui, maka dialah yang akan lebih duluan. Karena semuanya bukan masalah siapa yang lebih secara senioritas atau dan lain-lain, tapi lebih siapa yang lebih duluan siap. Kalau saya mengacu pada pengalaman pribadi, tahun 2021 lalu saat saya dengan teman-teman diminta starting EV, kami waktu itu bahkan plat biru di jalanan bisa dibilang sangat jarang kami temui 2021 lalu. Tapi kami diminta untuk mempelajari EV oleh manajemen kami saat itu. Jadi yang kami lakukan, kami mempelajari one by one, step by step. Jadi dulu kita lihat charger itu hanya paling 20 kW. Saat ini kami berurusan dengan charger yang bisa sampai 720. Itu sudah berapa kali lipat. Jadi kalau teman-teman sekarang di Yacaranda tadi ya Mbak ya. Iya, Pak. Yacaranda sudah mulai kalau di kampus yakin saya pasti dihitung dari awal sampai akhir tuh. Iya. Ya kan? Motor torsinya berapa, putarannya berapa, kemudian baterai mau dilihat yang discharge-nya berapa kali atau charging-nya berapa kali. Saya tidak tahu teman-teman di sini pakainya baterainya apa. Kalau pakai LTO itu bisa discharge-nya beberapa kali lipat itu. Jadi ukuran baterainya bisa lebih kecil kan. Cuman dia habisnya cepat dia. Jadi kalau kawan-kawan di sini sudah hitung semua dari awal sampai akhir, kebutuhan motornya, torsinya berapa, baterainya mau berapa kW, syukur-syukur ECU-nya bisa di writing sendiri. Jadi CAN bus ID dari masing-masing komponen itu bisa dipadu-padankan, bisa ditukar. Maka sudah selesai itu semuanya. Nanti tinggal scale up saja. Kawan-kawan nanti bisa masuk ke sektor yang mana saja yang menggunakan EV. Karena basicnya sudah dipegang. Karena kesusahannya kalau kita tidak bisa memahami dari arsitektural dari EV itu, jika terjadi problem, maka kita harus balik lagi ke makernya. Kan di EV komponen sudah terpasang, semua sudah oke. Tapi kalau CAN bus ID-nya tidak connect, nggak bisa jalan kan? Iya. Betul kan? Nah itu yang mungkin dalam beberapa kasus belum bisa diterima oleh beberapa orang karena di unit manual, di unit
pembakaran dalam mungkin tidak menggunakan itu. Tapi kalau di EV segala sesuatunya kan serba digital dia. Ya kan? Dalam kasus yang umum ya, bisa jadi unit-unit sederhana sepeda motor biasa misalnya itu tidak perlu menggunakan itu. Tetapi unit yang saya temui selama ini semuanya pasti berhubungan dengan hal-hal itu tadi. Apalagi di unit yang kompleks, di mana kalau ditambang kita menggunakan data dari ECU, produksi dari ECU kita ambil, nanti akan digunakan sebagai fleet management system, ya kan? Jadi setiap kali unit itu lewat, kalau dia terkomunikasi secara virtual, data itu bisa langsung tertransmit. Dulu waktu kami menggunakan diesel, butuh sekitar beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan fleet management system, karena di unit diesel belum ready, beberapa brand ya. Tapi sejauh ini kalau unit EV, semuanya kemungkinan besar sudah akan ada. Jadi balik lagi, kalau tadi Mbak Winet menanyakan kawan-kawan sekarang bagaimana, ya kalau memang mau masuk ke EV, ya sudah bisa terpredik beberapa tahun dari sekarang, kawan-kawan lah yang mungkin akan ready untuk memegang itu. Ya tinggal scale up-nya saja. Iya. Terima kasih Pak. Nah mungkin untuk pertanyaan penutup dari saya, apakah Bapak ada mungkin pesan atau motivasi bagi mahasiswa saat ini, mungkin terkhususnya mahasiswa teknik untuk terus bersemangat berjuang ke depannya Pak, membawa transisi energi ini ke arah yang lebih positif ke depannya? Kalau dari saya simpel saja sih. Kita itu kalau dulu salah satu pendiri Apple kan dibilang sama dia kan stay hungry gitu kan. Ya, betul. Jadi kalau kawan-kawan memang merasa bahwa jalur EV ini jalur yang dipilih, ya tetaplah stay hungry, stay foolish. Itu bahasanya si Apple ya. Karena dengan cara itu maka basicnya sudah teman-teman pegang, tapi tetap harus istiqomah di jalur itu. Gitu. Karena kita tidak akan pernah tahu sejauh mana pet ini nanti akan membawa kalian. Tetapi sepanjang pet itu dijaga, maka future itu akan ada di kalian sendiri. Saya balikin lagi 5-6 tahun lalu waktu kami dulu starting EV, itu sesuatu yang tidak semua orang mau kerjakan itu. Tapi ya namanya tugas, kita nggak, ya sudahlah kita ambil. Karena saya yakin pada saat itu bahwa manajemen memutuskan untuk mempelajari. Tolong kalian pelajari, karena mereka sudah memiliki basis data dan hitungan dari pihak-pihak yang mereka percaya. Dan terbukti sekarang EV penetrasinya sebegitu besar. Karena lack of energy, fossil fuel itu juga akan kejadian kan. Begitu itu kejadian seperti sekarang, terlepas dari kasus geopolitik di Timur Tengah sana, ternyata harga fuel kan naik terus. Nah, itulah yang akan memaksa orang-orang untuk beralih ke new energy. New energy yang ada sekarang apa? New energy yang sekarang yang ada ya baru EV ini, listrik digunakan di kendaraan. Seperti itu. Jadi stay on track, tetap semangat, apalagi kalau teman-teman di UGM, di SV UGM kan pengajar-pengajarnya qualified. Betul kan? Sarana prasarana ada. Tinggal bagaimana menjalaninya dengan baik dan benar, itu aja. Ya. Baik Pak, mungkin demikian saja untuk percakapan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Pak Sahala atas waktu, ilmu, dan perspektifnya di dunia industri yang sangat mencerahkan bagi kita semua. Amin. Banyak masyarakat umum mungkin berpikiran transisi itu sebatas mengubah atau mencari alternatif baru, tapi tadi saya rasa Pak Sahala sangat memberikan penjelasan yang holistik bahwa kita juga harus mempertimbangkan banyak hal seperti cost, maintenance, dan bahkan politik pun ikut berpengaruh di sini. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia yang sudah mendengarkan kami pada hingga akhir saat ini. Semoga apa yang Pak Sahala sampaikan bisa menjadi informasi dan insight baru kepada kita untuk kedepannya.